1 tahun itu masih terlalu singkat ketika kita memulai usaha dan ingin melihat hasilnya. Namun 1 tahun itu menjadi sangat berharga ketika usaha yang kita lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum, Merdeka! Hai sobat sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama kami di sini Bahagia Farm Indramayu, yang kali ini kami ada edisi spesial yaitu 1 tahun Bahagia Farm Indramayu. Ya, bersama kami di sini dengan adik-adik dari Yayasan Bonafida Singramilir Indramayu. Ya, kami sangat bahagia sekali di mana adik-adik datang ke sini dalam rangka edukasi ya, bagaimana adik-adik ini diperkenalkan dengan makhluk hidup lainnya, yaitu hewan-hewan yang ada di Bahagia Farm Indramayu. Kita saksikan saja keseruan dari 1 tahun Bahagia Farm Indramayu. Perjalanan 1 tahun Bahagia Farm Indramayu dalam beternak domba yang dimulai di bulan Maret tahun 2022 lalu, di mana sebelumnya kami juga sudah mulai memelihara berbagai macam burung impor jenis paruh bengkok. Kemudian juga ada kura-kura jenis sulcata dan berbagai macam jenis iguana, membawa kami untuk terus berupaya mengembangkan sustainable farming with animal welfare and zero waste concept, yaitu kehidupan beternak yang terus berkelanjutan dengan mengedepankan kesejahteraan hewan-hewan ternak yang ada di sini dan mengupayakan pengolahan baik pakan maupun pohe atau kotoran hewannya yang tidak ada terbuang dengan percuma. Karena itu nih sobat sekalian, untuk memaksimalkan konsep zero waste tadi, maka saat ini kami juga baru mulakan untuk beternak cacing, entok, angsa, dan ayam kampung. Oke sobat sekalian, jadi awal berdirinya Bahagia Farm Indramayu di bulan Maret 2022 kita mulai beternak domba adalah ketika kami memiliki lahan kosong seluas 1.368 meter persegi yang selama belasan tahun terbengkalai karena tidak ada akses jalan. Alhamdulillah ketika 2019 akhirnya kami mendapatkan akses jalan ya, karena ada yang menjual tanah di depan untuk bisa menyambung ke lahan kami yang awalnya terbengkalai ini. Akhirnya kami mulai berpikir di lahan seluas sekitar 2.100 meter persegi ini apa sih yang mau kita lakukan untuk bisa ya bermanfaat buat orang lain, buat diri sendiri gitu ya. Kami akhirnya mulai berpikir untuk beternak karena kami tinggal di desa ya, identik dengan beternak, bertani gitu ya. Kemudian kami mulai berpikir ini kita mau beternak apa nih gitu ya. Akhirnya kami merujuk kepada domba karena setelah kami amati, kemudian kami banyak baca gitu ya, domba itu relatif lebih mudah untuk perawatannya ya. Kemudian untuk pakan gitu ya, untuk perawatan dan lebih enaknya lagi nih ya, karena domba itu belum ada mafianya nih ya. Jadi peternak itu ibaratnya sebagai kendali gitu ya. Jadi karena belum ada mafia dari luar gitu, sehingga peternak lokal itulah yang menjadi
tonggak gitu ya. Peternak-peternak lokal ini yang menjadi tonggak, sehingga kita lebih leluasa gitu ya untuk mengembangkan peternakan domba ini gitu ya. Nah, kemudian kami juga berpikir ya, karena kami ini hidup di desa namun di pemukiman yang padat gitu ya. Apa mungkin nih ya di pemukiman, di lingkungan yang pemukimannya padat kita beternak domba gitu ya. Nah, dari situ merupakan tantangan ya bagi kami untuk mencoba mengubah image orang-orang, di mana ketika orang berbicara kandang domba, kandang kambing, apa yang pertama terfikir? Pasti kotor, bau, kumuh. Wah, pokoknya nggak banget deh kalau harus istilahnya berkunjung ke, misalnya diajak yuk ke kandang domba misalnya, kayaknya nggak banget gitu ya. Jadi dari situlah kami berpikir untuk membuat kandang domba yang efisien, kemudian bersih, rapih, sehat ya, kemudian istilahnya maintenance-nya itu nggak ribet gitu ya, jadi mudah gitu ya. Nah, akhirnya dengan berbagai referensi yang kami dapat dari baik dari luar negeri maupun di sini gitu ya, akhirnya kami berusaha mewujudkan kandang domba yang efektif itu terwujud gitu. Akhirnya alhamdulillah gitu ya, ketika kami memulainya ini ya mengalir saja ya. Artinya oke, kita punya ide begini, ayo kita coba buat. Dan alhamdulillah ketika ini sudah jadi gitu ya, ternyata respon dari orang-orang yang melihat kandang kami ini sangat-sangat baik gitu ya. Jadi mereka sangat apresiasi terhadap apa yang kami buat sekarang. Kemudian ketika kami mencoba memilih nih ya, domba apa nih yang mau kita kembangbiakan gitu. Ternyata setelah kami membaca referensi ya, banyak referensi gitu ya, ternyata Dorper adalah yang paling terbaik di dunia saat ini. Akhirnya kami memulai mengisi kandang kami dengan berbagai macam jenis domba yang merupakan unggulan ya. Jadi dari Dorper, kemudian kita ambil juga Suffolk, kemudian Texel, Merino, Garut ya. Jadi Dorper itu kita ambil pejantan yang full blood gitu ya, yang bagus. Kemudian untuk betinanya kita ambil yang lokal saja, yang memang terbaik di Indonesia, yaitu Garut ya. Nah, ada pertanyaan gitu ya, ketika kami mulai, apakah beternak domba di tengah pemukiman yang padat ini mengganggu gitu ya. Artinya dari mulai mungkin baunya atau mungkin suaranya gitu ya. Oke, kami merasa tertantang gitu ya untuk bisa membuktikan gitu, kita bisa kok sebenarnya gitu ya untuk membuat kandang domba yang walaupun berdiri di tengah pemukiman padat bisa berjalan dengan baik. Artinya tidak mengganggu dan tidak membawa istilahnya dampak yang merugikan bagi masyarakat sekitar. Bahkan yang sudah kami jalani saat ini, alhamdulillah tetangga yang memproduksi tahu itu ampasnya bisa kami beli untuk menjadi pakan domba-domba kita di sini. Artinya kami juga
memperhatikan lingkungan, apa sih yang bisa dimanfaatkan gitu ya, sehingga kita saling bersinergi gitu ya. Jadi ketika ini sudah berjalan gitu, dan alhamdulillah tetangga gitu ya itu tidak merasa terganggu dengan adanya kandang domba yang ada di sini gitu ya. Justru pernah ya, ada sekali sih sebenarnya kita ada komplain dari tetangga itu, justru bukan karena dombanya. Jadi bukan karena dombanya, tapi waktu itu kita kelebihan pengambilan ampas tahu yang mengakibatkan bau yang ternyata merebak ke karena kena angin gitu ya. Jadi waktu itu kita istilahnya kurang kontrol gitu, sehingga ampas tahu itu menumpuk terlalu banyak gitu. Tapi kemudian setelah kita menyadari bahwa ini perlu dilakukan pencegahan sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu ya, jika kita melakukan perawatan dalam memelihara domba ini itu memenuhi standar yang memang seharusnya dilakukan ya, sehingga tidak ada polusi, tidak ada ya, maupun polusi itu artinya dari mulai yang baunya atau mungkin keributan dari domba-domba ini. Ternyata alhamdulillah domba-domba kami ini ketika misalnya di malam hari gitu ya sudah ya mereka tidur gitu ya. Pernah beberapa kali waktu itu pernah ada domba-domba kami ada istilahnya awal waktu kami baru mulai beternak itu, kami juga pernah ada ya masalah gitu ya, kok ini jam 2 pagi gitu ya dia udah bunyi gitu. Ternyata itu ada masalah di pola waktu untuk memberikan pakan gitu. Jadi setelah kami amati, ternyata harus makannya jam sekian sehingga ketika malam hari itu mereka sudah tidak mungkin tidak kelaparan lagi gitu ya. Jadi pakannya harusnya apa gitu ya yang harus kita berikan ketika di sore atau di malam hari, itu harus yang tepat sehingga mereka ya sudah tenang gitu ya, nyaman gitu ya. Di malam hari itu ya sudah tidak menimbulkan bunyi-bunyi lagi gitu. Jadi itu ya adalah kendala ya awal-awal itu ya wajar ya, kami baru memulai gitu ya. Apa aja sih sebenarnya kendalanya, jadi salah satunya itu. Kemudian ada juga kendalanya lagi ya namanya makhluk hidup ya. Namanya makhluk hidup itu kan pasti ada sakit gitu ya. Nah dari situ kami mengamati apa sih penyebab sakit gitu ya, yang mungkin kembung gitu ya, kemudian ada mencret gitu ya. Nah tapi alhamdulillah gitu ya, semua itu kan memang harus kita tangani ya, harus langsung kita istilahnya ya memang segala permasalahan itu kan harus kita ketahui dan langsung kita carikan solusinya ya. Nah alhamdulillah dari berbagai masalah-masalah pada domba kami tersebut, untuk tingkat kematian gitu ya, itu kan udah pasti ada ya. Tapi alhamdulillah tingkat kematian domba-domba kami selama 1 tahun berjalan ini tidak sampai 5% gitu ya. Jadi masih cukup wajar lah ya, cukup wajar karena makhluk hidup itu
itu pasti ada kematian. Namun ada kematian, kita juga alhamdulillah untuk kelahiran cempe-cempe baru itu juga alhamdulillah sehat-sehat, kebuntingannya juga sehat ya, domba-domba yang bunting itu sehat dan melahirkan cempe-cempe yang sehat juga. Kemudian ada kendala lagi ini ya sobat sekalian yang kami hadapi di 1 tahun pertama kami mulai beternak domba, yaitu masalah tikus nih sobat sekalian yang ada berkeliaran di sekitar kandang. Jadi cukup membuat kami juga agak kesal ya, karena terus terang saja mereka juga makan gitu ya, makan pakan yang ada di tempat palung pakannya domba-domba kami di sini gitu ya. Itu kan jadi masalah ya, karena kami khawatir gitu ya, tikus itu kan juga bisa membawa penyakit gitu. Dan kami juga memperkirakan kemungkinan juga ketika ada domba kami yang sakit akhirnya kemudian juga mati, itu bisa jadi juga dari pembawanya adalah tikus gitu ya. Akhirnya kami sampai saat ini pun terus berupaya untuk paling tidak menekan dan meminimalisir lah ya kehadiran tikus-tikus ini di kandang kami gitu, karena mereka cukup cukup lihai ya dalam mendatangi kandang ini. Jadi mereka adanya tuh di tiang-tiang gitu ya, tiang-tiang, sehingga cukup kesulitan juga kami untuk memberantasnya ya. Namun bukan berarti kami mendiamkan ya. Jadi sampai saat ini pun kami tetap ya untuk membasminya, baik itu dengan cara memasang perangkap gitu ya. Kemudian kami juga baru mendapat info bahwa kami juga harus memelihara kucing untuk mereka sebagai predator alami yang memakan tikus gitu. Jadi cukup menarik juga nih untuk memberantas tikus justru dengan kita memelihara kucing gitu ya. Kemudian untuk masalah pakan gitu ya, kami juga pastilah ya ada saja gitu ya di awal kami mulai beternak gitu ya, kendala atau kesalahan yang kami buat gitu ketika membuat pakan complete feed atau pakan yang harus difermentasi. Kemungkinan ada kesalahan pada waktu pembuatan sehingga ternyata itu tidak disukai oleh domba kami, atau kemudian itu pakannya itu ternyata tidak jadi gitu ya, sehingga tidak bisa dibuat pakan. Nah, belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut ya, kami terus gitu ya terus mengevaluasi diri gitu, sehingga alhamdulillah untuk sampai saat ini kesalahan-kesalahan tersebut sudah kami perbaiki dan tidak terulang lagi. Jadi sobat sekalian, banyak sekali nih sebenarnya cita-cita atau keinginan kami dari lahan yang kami punya saat ini untuk dikembangkan lagi gitu ya, sehingga konsep zero waste yang kami pakai di sini betul-betul dilaksanakan secara maksimal. Jadi cita-cita kami selanjutnya juga, kami berharap Bahagia Farm Indramayu ini juga menjadi tempat wisata edukasi, terutama buat anak-anak nih ya sobat sekalian. Jadi ketika misalnya satu keluarga berkunjung ke tempat kami, melihat orang tuanya melihat domba, nah anak-anaknya juga bisa melihat nanti mungkin ada entok ya yang bisa menjadi bahan untuk mereka belajar mengenal hewan-hewan lain yang ada
di sekitar kita. Kemudian nanti ada iguana, ada kura-kura, ayam hias gitu ya. Kemudian ada angsa yang kami ingin kembangkan juga, sehingga ketika acara keluarga gitu ya datang ke sini juga anak-anak pun juga akan senang gitu ya ketika diajak orang tuanya ke Bahagia Farm Indramayu. Oke sobat sekalian, bisa kami sampaikan nih rangkuman dari perjalanan 1 tahun Bahagia Farm Indramayu dalam beternak domba, yaitu pertama kami dari awal ya sudah menyiapkan bank pakan berupa lahan seluas 1,2 hektar ketika kami akan memulai ya beternak domba ini, sebagai bank pakan kami yang ditanami rumput odot dan pakcong ya, sehingga ketika domba-domba kami itu datang, kami sudah siap dengan pakan hijauan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan para tetangga yang memproduksi tahu yang kami beli gitu ya, ampas tahunya yang kami campur dengan tumpi jagung menjadi pakan selain dari pakan hijauan tadi ya sobat sekalian, sehingga domba-domba kami ini terpenuhi semua unsur nutrisi bagi kesehatannya. Kemudian di 1 tahun perjalanan Bahagia Farm Indramayu ini juga kami sangat merasa terharu ya sobat sekalian, karena di bulan Oktober 2022 lalu ketika Bahagia Farm Indramayu baru berjalan sekitar 6-7 bulan gitu ya sobat sekalian, itu kami sudah diminta menjadi tempat terselenggaranya workshop berlatih dan belajar beternak hewan ruminansia. Bagi kami itu suatu kehormatan, karena sebagai pemula kami sudah dipercaya menjadi tempat terselenggaranya workshop tersebut. Kemudian di satu tahun perjalanan kami dalam beternak domba, saat ini kami juga sudah mulai menjual domba-domba unggulan kami untuk dijadikan indukan buat para konsumen ya atau pembeli untuk breeding lagi nih sobat sekalian. Jadi insya Allah domba-domba yang dihasilkan dari Bahagia Farm Indramayu ini bisa menjadi indukan yang berkualitas untuk mencetak domba-domba unggulan dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Kami Yayasan Bonafida Singramilir Indramayu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-1 untuk Bahagia Farm Indramayu. Maju, jaya, jaya, jaya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik kita dari Yayasan Bonafida Singramilir Indramayu yang senantiasa mensupport dan mendoakan kami Bahagia Farm Indramayu, sehingga Bahagia Farm Indramayu dalam 1 tahun ini lumayan ya pesat perkembangannya, banyak mengapresiasi dari apa yang kami lakukan di sini. Dan kami meyakini sobat sekalian, doa dari anak-anak yatim itu menembus ke langit, sehingga kami pun senantiasa saling mendoakan kepada adik-adik kita ini juga ya. Oke sobat sekalian, terima kasih banyak sudah menonton tayangan kami kali ini di 1 tahun Bahagia Farm Indramayu beternak domba. Kita jumpa lagi di tayangan berikutnya yang tidak kalah menariknya. Jadi jangan lupakan untuk terus mengikuti channel YouTube kami ini untuk mengikuti perkembangan dari apa saja yang sudah dilakukan di Bahagia Farm Indramayu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!